Oh. Ya, jadi kelas aljabar linear di Prodi Teknologi Rekayasa Prakaluna, kita membahas aljabar linear dari perspektif computer science. Jadi kalau seandainya nanti ketemu sama teman-temannya di kampus lain, belajar aljabar linear sedikit beda dengan pembahasannya, itu dimaklumi saja bahwa pembahasan kita itu memang kita cari khusus yang kebutuhan di TRPL. Ini saya dapat bahan utamanya ya, bahan utamanya itu saya dapat di YouTube. Silakan nanti di apa ya, Three Blue One Brown ini setelah saya search berbagai sumber bacaan, baik itu buku maupun channel YouTube. Dan menurut saya ini salah satu channel yang paling apa ya, paling sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam artian dia menyampaikan dari sisi konseptualnya bagaimana. Sebab kita kalau sudah di TRPL, kita tidak mengharapkan mahasiswa itu bisa mengerjakan soal-soal aljabar secara manual ya. Kita mengharapkan mahasiswa TRPL itu memahami konsepnya. Pembahasan kita itu sudah saya bagi, ini ada 10 ya, ada 10, ini ada sedikit kesalahan ini. Ada 10 pembahasan. Yang pertama itu pengenalan dulu. Kemudian ada konsep terkait kombinasi linear, rentangan dan basis vektor basis. Yang ketiga ada transformasi linear dan matriks. Kemudian ada perkalian matriks. Yang keempat, yang kelima determinan. Lihat nih satu pertemuan kita bahas determinan. Kemudian yang keenam misalnya tulis ya. Yang keenam itu ada inverse matrix. Kemudian ada yang ketujuh hasil kali titik dan hasil kali silang. Yang kedelapan ini aturan Cramer. Dan yang ke-9 itu adalah mengganti basis. Ini satu konsep di vektor ya. Mengganti basis. Dan yang ke-10 adalah vector agent. Ini pembahasan yang terakhirnya. Jadi selama kuliah kita satu semester ini yang akan kita bahas 10 pembahasan ini. Yang mana ini adalah pembahasan aljabar linear, tetapi dari perspektif computer science kita ambil. Masuk ke pembahasan kita yang pertama, ini kita ambil di video ini ya. Di video yang pertama itu. Silakan ditonton, sebetulnya di video itu sudah cukup detail dijelaskan, cuman bahasa Inggris ya. Di sini kita coba menguraikan sedikit satu persatu terkait isi video tersebut. Ini apakah volumenya terdengar ini di sana? Kalau saya jalankan ini. Halo, halo. Ada apa? Ada volume. Kedengaran, Pak. Kedengaran suara videonya kedengaran? Iya, ada kedengaran. Ada ya? Ada, Pak. The fundamental, root of it all building block for linear algebra is the vector. So it's worth making sure that we're all on the same page about what exactly a vector is. You see, broadly speaking, there are three distinct Oke, ini ya, ini yang sudah kita bahas minggu lalu sedikit kita ulangi. Bahwa di vektor itu yang sudah kita bahas. Oke, vektor yang sudah pernah kita bahas ketika sekolah dulu itu adalah vektor dari perspektif fisika. The physics student perspective is that vectors are arrows pointing in space. What defines a given vector is its length and the direction it's pointing. But as long as those two facts are the same, you can move it all around and it's still the same vector. Oke, itu ya. Jadi vektor yang sudah kita bahas ketika sekolah dulu. Pada umumnya mahasiswa yang sudah pernah sekolah, pernah belajar fisika, itu sudah tahu konsep vektor. Hanya saja vektor yang dibahas ketika di fisika dulu adalah vektor yang dari perspektif fisika. Dalam artian
vektornya ini mewakili partikel tertentu fisik ya, fisik. Baik itu 1 dimensi, 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, itu dari fisika. Jika kita sudah pernah belajar itu, maka sebetulnya sudah aman sih untuk konsepnya. Untuk rumus-rumusnya pun sudah aman. Cuman untuk konsepnya di computer science itu bagaimana, itu yang mau kita Vectors bahas. in a flat plane are two-dimensional, and those sitting in broader space that you and I live in are three-dimensional. The computer science perspective is that vectors are ordered lists of numbers. Nah, di sini yang membedakan antara fisika dan computer science, bahwa kalau vektor di computer science itu lebih umum. Lebih umum dalam artian vektor itu adalah list bilangan-bilangan. Dan list bilangan-bilangan itu jumlahnya tidak dibatasi. Beda sama di fisika ya. Kalau fisika itu kalau sudah dimensinya 4 atau lebih itu sudah memusingkan kepala. Sebab tidak bisa lagi dibayangkan secara geometris. Sedangkan kalau di computer science, kita saat ini diskusi tentang data. Data kita itu memiliki banyak variabel. Nah, variabelnya itu sudah dianggap sebagai satu dimensi tertentu. Contoh di sini Let's say you were dia doing some membuat analytics suatu about house rent, pendekatan pada suatu and one rumah. of the features you cared about were square footage and price. You might model each. Oke, misalkan dia contohkan pada satu rumah ya. Satu rumah, kalau kita bayangkan wujud rumahnya itu fisika. Tapi ketika kita ingin melihat pada data yang lain, misalkan ini datanya adalah pada luas rumahnya dan harga rumahnya, maka ini dia ada suatu vektor 2 dimensi, yang mana dimensi yang pertama itu terkait dengan luas rumah, kemudian dimensi yang lainnya terkait dengan harga rumah tersebut. Each house with a pair of numbers, the first indicating square footage and the second indicating price. Notice the order matters here. Oke, lihat di sini ya, bahwa ketika dia luasnya berbeda atau harganya berbeda, maka dia dianggap 2 vektor yang berbeda. Nah, di sini kan kita ketika di computer science, ingat kita membahas tentang data. Ini sudah tidak bisa lagi kita bayangkan bentuk fisiknya. Beda dengan fisika yang dapat kita bayangkan bentuk fisiknya atau kita gambarkan bentuk fisiknya. Itu di computer science. Jadi ingat, kuliah kita di satu semester ini, objek utama kita adalah vektor. Jadi yang akan kita bahas sepanjang kuliah ini adalah tentang vektor. Nah, vektor di computer science atau di teknologi rekayasa perangkat lunak itu adalah list bilangan, atau dengan kata lain dia adalah array. Suatu array itu adalah suatu vektor. Misalkan ketika kita sudah buat suatu sistem, kita ada database kita memiliki jutaan data di dalam sana, dan kita membutuhkan mengolahnya ke dalam codingan kita memanggil data tersebut dalam bentuk array. Array tersebut dia berlaku hukum-hukum vektor di dalamnya. Sehingga konsep tentang vektor itu merupakan konsep basic yang minimal kita paham konsepnya lah. Dalam artian supaya nanti ketika kita ngoding atau kita mengolah data, kita punya basic, punya pondasi terkait data ini bisa diapakan, boleh diapakan, dan bagaimana, dan seterusnya. In the lingo, you'd be modeling houses as two-dimensional vectors, where in this context, vector is pretty much just a fancy word for list, and what makes it two-dimensional is the fact that the length of that list is 2. The mathematician, on the other hand, seeks to generalize both these views, basically saying that a vector can be anything where there's a sensible notion of adding 2 vectors and multiplying a vector by a number. Oke, nah di sini yang meskipun kita membahas perspektifnya itu computer science, namun pada kelas kuliah aljabar linear ini kita tetap membahas konsep matematikanya. Itu ya, jadi yang apa? Mengapa konsep matematikanya kita bahas? Sebab aturan mainnya itu matematika. Vektor itu list bilangan-bilangan, tetapi bagaimana kita mengolah list bilangan tersebut, aturan mainnya di matematika. Nah, vektor di matematika itu sifatnya lebih umum.
Lebih umum dalam artian sesuatu yang memenuhi dua sifat ini, sifat penjumlahan sesama vektor, kemudian sifat perkalian vektor dengan suatu skalar, itu sudah dikategorikan sebagai vektor. Apapun objeknya ini, apapun bendanya ini, selama dia memenuhi dua sifat ini, maka dia kita kategorikan sebagai vektor. Nah, itu di matematika. Dan untuk ke depan, selama satu semester ini, di mata kuliah aljabar linear, kita akan banyak menemui dua sifat ini. Operations that I'll talk about later on in this video. The details of this view are rather abstract, and I actually think it's healthy to ignore it until the last video of this series. Ini we will favoring a ignore more him concrete for now. setting in the Ya, intro. soalnya kita di But the video reason I bring it up here pertama ini Ija tidak begitu bahas dulu terkait ini. is that vectorization and multiplication by numbers will play an important role throughout linear algebra. But before Jadi gitu ya. Jadi yang kita bahas ini konsep matematikanya. Saat ini kalian alih jenjang belajar aljabar linear, dosennya saya. Kalau saran saya pribadi sih, mumpung ada kuliahnya aljabar linear, silakan dipelajari. Kalau nggak paham langsung tanya saya aja. Daripada search di Google, kalau saran saya sih mending tanya ke saya. Supaya kita bisa dapat lebih cepat mendapatkan jawabannya ya. Ini tentunya terkhusus bagi mahasiswa yang ambil mata kuliah ini. I talk about those operations, Nah, kita lanjut. let's just settle in on a specific thought to have in mind when I say the word vector. Given the geometric focus that I'm shooting for here, whenever I introduce a new topic involving vectors, I want you to first think about an arrow, and specifically, think about that arrow inside a coordinate system, like the XY plane, with its tail sitting at the origin. This is a little bit different Oke, ini yang menjadi apa from ya? a physics student perspective. Pertama kita sepakat dulu. Untuk pembahasan kuliah kita saat ini, kita targetnya memahami konsep. Namun ketika kita bahas ditanya apakah vektor, maka vektor itu akan kita bahas dalam bentuk vektor yang perspektif orang fisika. Bedanya kita fixkan posisinya itu pada sistem koordinat X dan Y. Kalau di fisika kan dia nggak ada fix posisi X, Y, dalam artian dia bisa di mana saja posisi vektornya. Cuman di mata kuliah aljabar linear, kita akan membahas vektor dari pendekatan fisika supaya lebih mudah untuk kita bayangkan secara manusiawi, dia lebih mudah untuk kita cerna. Namun tetap ingat bahwa vektor yang kita bahas ini itu vektor yang perspektif computer science. Dan yang kita bahas itu matematikanya. Jadi dia tetap satu kesatuan ya. Jadi dia suatu vektor, ada titik originnya. Ini titik origin, titik 00 itu kita namakan titik origin, titik asalannya. Jadi kalau ada suatu vektor nanti, jika ada suatu vektor, It's almost always the case that your vector will be rooted at the origin. dia posisinya Once dimulai you dari understand a new concept in origin. the context of arrows in space, we'll translate it over to the list of numbers point of view, which we can do by considering the coordinates of the vector. Oke, ini contoh ya. Contoh ketika kita buat suatu vektor, misalkan vektor min 23. Min 23 ini maksudnya suatu vektor yang X-nya min 2, Y-nya 3, ujungnya. Ini titik ujungnya gitu. Kalau dibuat titik, ini ujungnya. Min 23 ujungnya. Min 2 di sini ya, titik 0 kita di sini. X yang mendatar. Min 2 ke sebelah kiri. Ini min 2. Kalau saya tulis, bentar. Ini ya, ini min 2. Kemudian 3 ke atas. 3, 1, 2, 3. Nah, ini yang di apa? Min 23 ini. Min 23 itu titik ujungnya min 23. Dimulai dari titik 00. Itu vektor yang kita bahas di aljabar linear. Oke. Dan begitu seterusnya, ini 1, 2 berarti X-nya 1.
Y-nya 2, 1, 2. Berarti ini vektornya yang hijau. 2 min 1, 1, 2, min 1 ke bawah. Ini di sini vektornya. 4, 0. Berarti X-nya 4. 1, 2, 3, 4. Y-nya 0. Berarti garisnya yang ungu ini. Oke. Kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Now, while I'm sure that many of you are already familiar on 2 dimensions Oke, sebentar. happens between the 2 perspectives of Danto line called the origin and arbitrary. When I want to convey the idea Oke, at the saya skip origin ya. to its tip, the first number tells you how far to walk along the x-axis, positive Ini numbers sesuai yang saya indicating jelaskan rightward tadi. motion, negative numbers. Ini saya skip. Nah, untuk 3 dimensi dia sama. 3 1 dimensi and only konsepnya 1 pair sama. of numbers. What about in 3 dimensions? Kalau 3 dimensi Add a third axis called the tetap kita di z-axis. titik 00 sebagai basisnya. Kemudian dia mengikut sesuai konsep yang sudah kita pahami ketika sekolah dulu ya. Nah, ini 3 dimensi contoh nih ketika ini kita kan Which is perpendicular agak to both the 3 x and dimensi y saja axis. kita sudah mulai susah And in untuk this case, membayangkan ya. each vector is associated with an Karena dia sudah kita menjelaskan 3 dimensi itu pada permukaan 2 dimensi, maka agak membingungkan. Ini contoh bagaimana dia membuat suatu vektor 3 dimensi ya. Oke, jika ada yang mau ditanyakan nanti langsung di chat saja ya. Tinggalkan di kolom chat. Setelah itu kita bahas. Kemudian ini penjumlahan vektor. Silakan lihat penjumlahan vektor itu jika ada 2 buah vektor dijumlahkan, maka dia mengikut aturan seperti ini. Bisa kita lihat bagaimana, lihat 2 buah vektor kalau dijumlahkan dia vektor pertama, vektor kedua itu letak ekornya itu di ujung vektor pertama. Nah, ini penjumlahan vektor kalau kita buat 2 dimensi. Ini visualnya ya, ini visualnya dibuat 2 dimensi. Jika kita bahas secara matematisnya sebetulnya tidak apa ya. Kalau matematisnya dia tinggal dijumlahkan. Untuk matematisnya lihat jika ada 2 buah vektor kita jumlahkan, ini contoh vektor 1 2 dengan 3 min 1. Itu tinggal kita jumlahkan bilangan yang posisinya sama. Itu ya penjumlahan pada vektor. Untuk vektor secara matematis kita tinggal menjumlahkan vektor yang posisinya sama. Contoh ini posisi yang pertama ya. Maka kita hanya menjumlahkan dengan posisi yang pertama ya. Dan begitu seterusnya. Ini kebetulan bentuknya seperti ini, oke lah. Nanti kalau sudah datanya sangat banyak sekali, itu akan membingungkan kalau kita nggak tahu konsep. Ini mumpung 2 ya. Nanti kalau ditulisnya dalam bentuknya vertikal, nanti lain lagi. Biasa orang mulai bingung ketika ditulis dalam bentuk yang sedikit berbeda. Misalkan dia tulis seperti ini. 1, 2. 1, 2. Ditranspos, nah dijumlah dengan 3 min 1. Ini contoh penulisan aja ya, ini penulisan. Nah biasanya ketika mulai dibuat dalam bentuk yang berbeda-beda, kita mulai bingung. Pada dasarnya sih kita di matematika selama dia memenuhi sifat penjumlahan sesama vektor dengan perkalian dengan skalar, maka dia vektor ya. Dan bentuknya bagaimanapun ya tinggal kita pahami konsepnya bahwa posisi yang sama itu kita jumlahkan. Posisi yang sama kita jumlahkan kalau dia penjumlahan pada vektor. Oke, ini kita skip. Nah, kemudian ada istilahnya perkalian dengan skalar. Perkalian dengan skalar itu dia asal katanya tuh scale, scaling, penskalaan. Misalkan ini contoh ada suatu vektor V. Kalau kita kalikan V dengan 2, maka itu maksudnya vektor V itu diskalakan 2 kali. Panjangnya itu ditambah jadi 2 kali. Itu penskalaan. Maka istilahnya itu skalar. Maksudnya bilangan yang menjadi nilai untuk penskalaannya. Skalar ya. Jadi scaling, penskalaan.
Kalau dia 2 berarti dia tambah panjang 2 kali. Kalau sepertiga berarti semakin pendek hanya panjang sepertiga yang awal. Jika negatif dia beda arah. Itu ya. Nah, skalanya mengikut nilai yang di skalar tersebut. Itu kalian terhadap skalar. Jadi kita sudah ada penjumlahan pada matriks, itu posisi yang sama kita jumlahkan. Penskalaan itu berarti vektor yang sama itu arahnya tetap, tetapi panjangnya menyesuaikan dengan skala yang dikasih atau dikali skalar yang dikasih. Oke, rasanya untuk yang video pertama itu aja sih intinya. Hanya saja mengapa, sekali lagi ya, mengapa kita bahasnya itu dari sisi matematis. Ini salah satu penjelasannya. Lihat, mengapa kita bahas dari segi matematis, karena ngoding itu enggak bentuk, kita ngoding angka-angka ini kita masukin, bukan gambar ini. Nah itu dia. Ketika kita ngoding, kita nggak akan membuat gambar. Yang ada kita mengetik sesuatu. Yang kita ketik itu adalah persamaan matematikanya. Ketika kita akan muncul outputnya dalam bentuk geometris seperti ini misalkan. Maka kita bahas dari perspektif matematika. Oke, itu ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Dan untuk yang sesi pertama ini kita sudahi dulu videonya. Ini saya pakai Zoom gratisan ya, jadi harap maklum. Untuk sama yang ini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan, monggo. Nanti kita masuk ke apa Zen? Untuk vektor 3 dimensi tadi itu tuh berarti ya X, Y, Z ya Pak? Iya, X, Y, Z. X, Y, Z. Baik, Pak. Dan kita gini ya, kita pembahasan kita itu hanya gambar itu hanya sebagai media memahami konsep. Sebab ketika kita sudah di TRPL, di computer science, memang kita nggak akan ketemu, jarang sekali ketemu yang data itu akan bisa digambarkan secara fisika, dibayangkan secara fisika. Data kita itu nanti akan banyak sekali dan selalunya sih kita pengolahan data kita itu kita buat seminimal mungkin ya. Dan seminimal dan sesimpel mungkin, dan salah satu yang membuat kita simpel mengolah data adalah ketika datanya kita bahas secara linear. Maka kita bahas di aljabar linear. Oke, untuk sesi yang ini ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Pak, Yuk. jadi Pak kan kemarin tuh pas jawab soal ada satu pertanyaan yang nggak bingung Pak tentang vektor. Misalnya kan di sini tuh setiap pasangan bilangan hanya menunjukkan satu dan hanya ada satu vektor. Tetapi satu vektor dapat diwakilkan dengan pasangan bilangan yang berbeda-beda. Ya. Itu maksudnya nilai variabel dari vektor perbilangannya, Pak? Atau gimana, Pak? Kurang pahami maksud dari pertanyaannya. Itu pertanyaan atau pilihan jawabannya itu? Maksudnya tentang vektor, Pak. Kan dia kan true false gitu, Pak. Iya. Ada bisa tolong Konsep bantu? dari Ada yang bisa bantu jawab? Yang di kelas ini ada yang betul semua sih, satu orang. Rizkia Rahman betul semua dia kuisnya. Itu nanti lah saya skip dulu itu. Nanti itu soal itu akan saya munculkan lagi soalnya nanti itu. Oke, ini saya stop dulu videonya. Nanti akan saya kasih link video terbaru sebab ini sudah mau habis waktunya ya. Untuk video pertama penjelasannya saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.